Selamat datang di GGPEX, tempat dimana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Lo suka anime? Pernah nonton Naruto, One Piece, Attack on Titan, atau Jujutsu Kaisen? Tapi tahu nggak sih, sebelum semuanya meledak kayak sekarang, dunia anime udah jalanin perjalanan panjang yang nggak semua orang tahu. Dari satu karakter legendaris berkepala bundar bernama Astro Boy, hingga jadi industri miliaran dolar yang memengaruhi budaya pop seluruh dunia. Yuk kita ulik bareng sejarah panjang anime yang lebih seru dari plot twistnya Kimetsu no Yaiba. Anime modern dimulai dari satu nama, Osamu Tezuka. Dikenal sebagai bapak manga dan anime. Dia menciptakan Tetsuwan Atom alias Astro Boy tahun 1963. Dengan gaya visual khas, mata besar, gaya gerak cepat, dan narasi filosofis, Astro Boy bukan cuma karakter, tapi simbol awal revolusi animasi Jepang. Tezuka terinspirasi dari Disney, tapi dia ubah caranya jadi khas Jepang, lebih hemat budget, lebih ekspresif, dan fokus ke cerita emosional. Sukses besar, Astro Boy ngebuka jalan buat studio-studio lain untuk mulai produksi anime TV. Tahun 80 sampai 90-an jadi masa kelahiran banyak legenda. Yang pertama, Dragon Ball tahun 1986. Shonen yang ngedefinisiin genre pertarungan. Lalu yang kedua, Sailor Moon tahun 1992. Magical Girl dengan kekuatan persahabatan dan outfit ikonik. Yang ketiga, Neon Genesis Evangelion tahun 1995. Filosofis, gelap, eksistensial, dan ngebuat banyak penonton mikir keras. Era ini juga tonggak pertama anime mulai masuk ke luar Jepang lewat saluran TV, kabel, dan video rental. Meskipun belum mendunia banget, tapi pondasi fandom global mulai terbentuk. Tahun 2000-an adalah momen ledakan global anime. Naruto, Bleach, dan One Piece jadi 3 big shonen atau big 3 yang benar-benar mendunia. Anime mulai tayang di TV internasional seperti Cartoon Network, Animax, atau saluran lokal yang dubbing. Death Note, Full Metal Alchemist, Inuyasha, dan Code Geass juga memperkenalkan gaya cerita yang lebih gelap dan kompleks ke penonton luar. Fandom makin gede, cosplay jadi budaya, dan banyak orang luar mulai belajar bahasa Jepang cuman karena pengen nonton anime. Masuk ke era 2010-an, muncul pemain baru yang mempercepat penyebaran anime ke seluruh dunia. Netflix, Crunchyroll, Funimation, dan Bilibili. Dulu, nonton anime harus ngubek fansub atau beli DVD bajakan. Sekarang tinggal klik. Crunchyroll jadi pelopor legal streaming anime sejak 2006 dan jadi andalan fans. Netflix masuk lebih agresif. Bahkan produksi anime original kayak Devilman Crybaby, Castlevania, dan Yasuke. Streaming bikin anime bisa rilis serentak, legal, dan dapat audiens global dalam semalam. Anime nggak cuma berubah dari sisi distribusi, tapi juga visual dan isi cerita. Dulu, gaya animasi hand-drawn sekarang mulai hybrid dengan CGI. Gaya art makin bervariasi dari yang cute kayak K-On ke yang dark kayak Tokyo Ghoul. Cerita juga makin berani eksplor. Tema psikologi, paranoia agent, isu sosial, erased, atau bahkan sci-fi berat, Steins Gate. Anime bukan lagi kartun anak-anak, tapi jadi medium cerita untuk segala umur. Muncul genre-genre baru yang nggak biasa, isekai atau dunia paralel, lewat Sword Art Online dan RE0. Slice of life kayak Clannad, Your Lie in April, lalu ada idol anime, sport anime, sampai anime makanan kayak Shokugeki no Soma. Subkultur otaku juga tumbuh, figur collection, doujinshi, AMP, waifu kultur. Anime berkembang jadi bagian dari gaya hidup dan identitas fans.
Hari ini, anime bukan cuma tren, tapi budaya global. Cosplay jadi fenomena dunia. Anime masuk fashion seperti Uniqlo x One Piece, Adidas x Attack on Titan. Jepang memanfaatkan anime sebagai soft power budaya. Bahkan di Indonesia, event kayak Comic Frontier atau Japan Expo selalu penuh. Gak bisa dipungkiri, anime punya daya tarik lintas usia, budaya, dan negara. Beberapa anime dianggap sebagai karya seni sejati. Studio Ghibli misalnya lewat Spirited Away atau Princess Mononoke udah menang Oscar dan diakui UNESCO. Visual storytelling di anime seringkali lebih kuat dari film biasa. Frame-frame tertentu bisa jadi lukisan. Musiknya ikonik. Narasi emosionalnya bisa ngena banget. Itu kenapa banyak kritikus mulai menyebut anime sebagai sinema alternatif yang serius. Karena anime berani jujur dan penuh emosi, lo bisa nemuin karakter yang struggle kayak lo. Lo bisa ngerasa ditemenin, dimotivasi, dan bahkan disadarkan. Dari Luffy yang gak nyerah, Tanjiro yang selalu berempati, sampai Anya yang ya jadi moonbuster sejuta umat. Anime punya cara untuk mengangkat luka, harapan, dan impian manusia tanpa harus selalu realistis. Dengan teknologi AI, VR, dan pasar global yang makin luas, anime mungkin bakal nyentuh level interaktif. Studio-studio makin kreatif, kolaborasi dengan barat makin banyak, tapi satu yang pasti, akar anime sebagai media ekspresi budaya Jepang akan tetap hidup. Dan generasi baru kayak Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Oshinoko siap nerusin estafet panjang ini. Anime bukan sekedar hiburan, dia adalah cerminan dari perasaan manusia, luka yang dibalut warna, dan harapan yang dibentuk lewat garis dan suara. Dari Astro Boy yang ingin punya hati, sampai Gojo Satoru yang ngelindungin generasi baru. Anime terus ngajarin kita bahwa jadi manusia nggak harus selalu sempurna, cukup terus berjuang kayak mereka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GG Facts. Dukung GG Facts lewat Saweria yang udah gua cantumin di bio ya, biar gua bisa terus riset dan bikin konten kayak gini tiap hari. Dukungan lo secuil pun berasa banget.